Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Baik, selanjutnya kita masuk pada distribusi seragam kontinu, di mana distribusi seragam kontinu merupakan distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Nah, distribusi ini menyediakan probabilitas yang menggambarkan kemungkinan suatu variabel acak memiliki nilai apapun dalam suatu rentang tertentu, dengan setiap nilai dengan dalam rentang tersebut memiliki probabilitas yang sama, di mana ini penerapannya mencakup simulasi acak, pembuatan bilangan acak, serta proses acak dalam seperti menunggu di antrian atau durasi suatu peristiwa. Dengan fungsi padat peluang yaitu fx sama dengan 1 per b kurang a, di mana x lebih kecil dari a dan x lebih kecil sama dengan b. Dengan parameter yang dimana rataan sama dengan 1 per 2 dikali alfa ditambah beta. Dan varians di mana rumusnya yaitu 1 per 12 dikali beta dikurang alfa kuadrat. Dan yang ketiga itu ada fungsi pembangkit momen, di mana rumusnya yaitu dapat kita lihat di sini, E pangkat beta kali T dikurang E pangkat alfa kali T per T dikali beta kurang A, di mana T tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal, di mana contoh soalnya di sini yaitu sebuah ruangan konversi dapat disewakan untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah perubahan acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Maka tentukan fungsi densitas peluang dari X dan tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Baik, di sini dikatakan rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Selanjutnya pada poin A diminta untuk menentukan densitas peluang dari X. Di sini kita misalkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 4, karena di sini dikatakan bahwa rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Sehingga Fx itu 1 per 4, di mana 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 4. Nah, angka 4 ini berasal dari rumus yang tadi, 1 per B kurang A, di mana B di sini adalah 4 dan A adalah 0, makanya didapatkan yaitu 1 per 4. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu poin B, di mana di situ disuruh kita untuk menentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Jadi di sini kita tulis seperti ini, yaitu probabilitas X lebih besar sama dengan 3 dengan rumus yang ini, yaitu di mana integral dari 1/4 dengan batas 4 dan 3 yaitu dx. Lalu kita integralkan dan kita dapatkan seperti ini. Karena di sini tidak memiliki x atau y, jadi dia tetap 1/4. Oh maaf, karena di sini hanya 1/4, ketika kita integralkan, dia menjadi sama dengan 1 per 4x. Lalu untuk nilai batas x sama dengan 4 dan x sama dengan 3, kita masukkan ke sini. Maka didapatkan hasil yaitu 4 per 4 dikurang 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Baik, selanjutnya kita masuk pada distribusi normal, di mana distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting di antara distribusi lain. Dan dia menyediakan kurva yang bentuknya seperti lonceng. Dapat kita lihat di sini. Ini bentuk kurva distribusi normal. Nah, distribusi normal juga disebut sebagai kurva topi orang Meksiko. Ini contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk-bentuk topi yang menggambarkan kurva dari distribusi normal. Nah, di sini kita masuk pada fungsi padat peluang atau PDF dari PU acak normal X dengan rataan dan varians, di mana rumusnya seperti ini. N sama dengan 1 per alfa. Mohon maaf, bisa kita lihat di sini. Rumusnya yaitu 1 per alfa akar dari 2pi, di mana dikali E berpangkat min 1/2 dengan X dikurang rataan dibahagi varian dikuadratkan, di mana X lebih kecil dari minus tak terhingga dan X lebih kecil dari tak terhingga. Nah, untuk nilai Pi sendiri yaitu 3,14159 dan untuk nilai E berada pada 2,71828. Misalnya, bila rataan sama dengan 30 dan varians sama dengan 8, maka ordinatnya dapat ditulis N, X,
30,8 dapat dihitung untuk berbagai nilai X dan kurvanya dapat digambarkan. Jadi, untuk kurva normal atau distribusi normal, dia memiliki sifat-sifat seperti adanya modus, yang merupakan suatu titik yang terletak pada sumbu X, di mana kurva mempunyai nilai maksimum, yaitu X sama dengan rataan. Selanjutnya, kurva berbentuk simetris terhadap sumbu tegak pada X sama dengan rataan. Dan kurva mempunyai titik belok. Oh, di sini dia memiliki titik belok di mana X sama dengan rataan plus minus varians. Cekung dari bawah bila rataan dikurang varians lebih kecil dari X atau X lebih kecil dari rataan ditambah varians. Dan cekung dari atas ke bawah bila rataan dikurang varians lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari rataan ditambah varians. Serta cekung dari atas untuk nilai X lainnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Untuk distribusi normal sendiri, dia menyediakan tabel seperti yang ada di sini. Untuk contoh soalnya sendiri, yaitu yang pertama, diberikan distribusi normal baku, maka hitunglah kanan Z sama dengan 1,84. Lalu pertanyaan yang kedua, antara Z 1,-197 dan Z 0,86. Maka dapat kita hitung bahwa luas sebelah kanan sama dengan 1 dikurang luas sebelah kiri sama dengan Z 1,84. Jadi kita bisa lihat pada gambar ini. Ini ya. Dari tabel luas sebelah kiri yang dimana sama dengan 19, maka didapatkan untuk sebelah kiri sama dengan 0,9671. Jadi kita lihat dari sini, tabel di sini. Namun di sini tabelnya tidak lengkap, jadi bisa di searching di Google untuk melihat tabelnya. Sehingga didapatkan luas sebelah kanannya itu yaitu sebesar 0,0329 dari hitungan 1 dikurang 0,9671. Begitupun untuk luas daerah atas batas, sama cara hitungnya seperti yang tadi, namun dia memakai 2 poin, yaitu yang pertama Z sama dengan 0,86 dan Z sama dengan min 1,97. Sehingga didapatkan nilai yaitu 0,7807. Oke, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu diberikan distribusi normal dengan pi sama dengan 50 dan varian sama dengan 10. Maka hitunglah peluang X yang terletak antara 45 dan 62. Nah, tadi kan disediakan rumus di sini. Nilai Z sama dengan X dikurang rataan dibagi varians. Oke, jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang ada di soal. Kan di sini dia minta diberikan rataan sama dengan 50, maka hitungan terletak antara 45 dan 62. Maka di sini kita hitung 2 kali. Yang pertama itu Z1, kita pakai nilai 45, maka 45 kurang 50 dibagi 10. Dari mana nilai 10? Yaitu dari sini, dari soal tadi dikatakan bahwa variansnya sama dengan 10. Begitu pula untuk nilai Z sama dengan 2, kita kasih masuk nilai 62 kurang 50. 62 dari sini, 50 dari sini. Sehingga kita dapatkan bahwa P 45 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 62, yaitu P 0,5 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1/2. Nah, nilai-nilai ini tadi dari hasil perhitungan yang ini. Untuk nilai yang di sini, itu kita dapatkan dari tabel tadi, tabel yang disediakan di atas. Sehingga dia membentuk kurva seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh yang ketiga. Namun untuk mempersingkat waktu, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi ini soalnya seperti ini. Sama seperti soal yang kedua tadi dan pengerjaannya juga sama, di mana kita menggunakan rumus Z yang disediakan tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk pada distribusi eksponensial, di mana distribusi ini merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadi suatu peristiwa acak dalam proses berlangsung secara terus-menerus, seperti proses Poisson. Oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, distribusi ini sering kita temui atau kita gunakan untuk menggambarkan waktu antar kedatangan pelanggan di suatu layanan seperti loket, bank, dan restoran. Jadi misalnya ada pelanggan datang secara acak, maka waktu antar kedatangan mereka dapat dimodelkan dengan distribusi eksponensial. Oke. Di sini ada variabel kontinu X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter B jika fungsi kepadatan peluangnya diberikan oleh, jadi ini rumus fungsi kepadatan peluangnya. Dengan beta, dia harus lebih besar dari 0. Untuk rataan sendiri, rumusnya rataan sama dengan beta, dan varians kuadrat sama dengan varians kuadrat. Jadi, kalau ditanya variansnya itu berapa, itu tetap sama dengan beta. Karena di sini, betanya itu, varians kuadratnya itu sama dengan beta kuadrat. Oke, kita masuk pada contoh soal. Di sini misalkan lamanya penggunaan telepon di suatu warung telepon dapat dimodelkan oleh distribusi eksponensial dengan rataan 10 menit per orang. Maaf, bukan rataan. Dengan rata-rata 10 menit per orang. Jika seseorang mendahului Anda di suatu warung telepon, tentukan peluang
Anda menunggu selama, nah, lebih dari 10 menit atau antara 10 dan 20 menit? Maka kita akan jawab, di mana kita di sini modelkan 1/10 E min X per 10. Di mana ini dari rumus yang ini tadi. Karena di sini betanya tadi ditulis 10, maka kita ganti untuk, mohon maaf sedikit kotor. Maka kita ganti untuk nilai betanya sendiri sama dengan 10. Nah, peluang bahwa Anda harus menunggu selama 10 menit, yaitu di mana probabilitas X lebih besar dari 10 sama dengan 1 kurang probabilitas X kurang dari 10. Menggunakan rumus yang tadi, dapat kita hitung seperti yang tertulis di sini, yaitu di mana 1 dikurang integral 1/10 E pangkat min X per 10 dengan batas atas 10 dan batas bawah 0. Nah, di sini karena 1/10 dia tidak mempunyai X atau dia tidak mempunyai Y, sehingga hasil integralnya yaitu menjadi E min X per 10, di mana batas atasnya yaitu 10 dan 0. Jadi, dari mana nilai ini? Yaitu dari sini, dari hasil integral 1/10 E pangkat min X per 10. Jadi kan kalau integral itu, dia rumusnya 1, integral itu kan rumusnya, mohon maaf kenapa tidak bisa ini. Baik, kita lanjut. Nah, hasil dari ini, hasil integral yang ini, yaitu yang ini, maka dia dapatkan seperti ini. Nah, untuk hasilnya yaitu E min 1 dikurang E pangkat 0. Dari mana nilai ini, dari mana nilai min 1, itu kita dapatkan dari sini. Dari hasil substitusi, dari hasil substitusi nilai-nilai ini. Di sini kan E min X per 10. Nah, untuk 10 sendiri, kita substitusikan ke dalam sini. Kita substitusikan ke sini. Makanya dia didapatkan di situ min 1 karena min 10 dibahagi 10 sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk E sama pangkat 0 itu didapatkan dari hasil substitusi 0. Di mana E berpangkatkan min X per 10, jika disubstitusikan dengan 0, maka E pangkat min 0 per 10 atau E pangkat 0 per 10 sama dengan 0. Maka di sini tetap ditulis E pangkat minus 1 dan E pangkat 0. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 0,3679. Untuk bagian B, di mana di situ diminta bahwa kita tentukan antara 10 dan 20 menit. Maka rumusnya tetap sama, namun di sini ada ketambahan. Kalau di sini tadi 10 dengan 0, di sini 20 dengan 10. Kenapa seperti itu? Karena di sini tadi tidak disebutkan antaranya berapa atau selisihnya berapa. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa integral dari 20 sampai 10, 1/10 E pangkat min X per 10 dx. Lalu kita dapatkan hasil integralnya, yaitu minus E berpangkatkan min X per 10 dengan batas atas 10, 20 dan batas atas 10. Sehingga kita dapatkan nilai E pangkat minus 1 atau kurang E pangkat minus 2 sama dengan 0,2325. Jadi E ini yaitu ekspektasi. Mohon maaf, bukan ekspektasi. Apa ulang namanya? Intinya, ini dapat dihitung menggunakan kalkulator. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk pada distribusi gamma, di mana distribusi gamma ini merupakan distribusi yang probabilitas kontinunya digunakan untuk memodelkan waktu hingga terjadinya sejumlah tertentu dari peristiwa acak. Nah, distribusi ini biasa digunakan untuk satu peristiwa, atau juga dapat digunakan untuk kasus di mana kita menunggu beberapa peristiwa terjadi. Misalnya, waktu total hingga 3 pelanggan tiba. Nah, distribusi gamma ini digunakan untuk perluasan dari distribusi eksponensial dengan tambahan parameter yang menggambarkan jumlah peristiwa yang diharapkan terjadi. Dengan variabel kontinu, di mana ini rumusnya fx dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dengan 0, dengan rataan alfa dikali beta dan varians kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Jadi varians kuadratnya yaitu alfa kali beta kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal, di mana untuk contoh soal distribusi gamma sendiri, jika variabel acak berdistribusi gamma dengan gamma dan tentukan di mana P probabilitas dari 1,8 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2,4, di mana diketahui X-nya
2,1 dengan menggunakan definisi dari fungsi kepadatan peluang dari variabel acak yang berdistribusi gamma. Nah, di sini kita masukkan rumus yang kita dapatkan di atas tadi. Di sini tadi. Maaf, agak acak. Nah, rumus yang ini kita pakai. Jadi kita pakai di sini dan kita masukkan nilai 1,8 tadi menjadi alfa, yang ini menjadi alfa dan ini menjadi beta sesuai dengan yang ada di rumus ini. Selanjutnya untuk integralnya juga, untuk batas atasnya beta kita masukkan 2,4 dan alfanya 1,8 sebagai batas bawah. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai 1. Di sini kita tidak ambil 1,8-nya, langsung kita pakai 1 saja. Jadi 1 per 1 kuadrat ini per 2. Nah, di sini alfanya tadi kan 2,4, kita pakai saja 2. Jadi yang angka di belakang komanya kita tidak pakai. Selanjutnya didapatkan hasil seperti ini. Dan begini. Dengan menggunakan teknik perintegralan parsial, jadi kita integralkan menggunakan integral parsial. Jadi misalkan untuk U aksennya sama dengan E pangkat min X dx dan V-nya itu sama dengan X. Nah, untuk U-nya sendiri yang belum diturunkan itu dia min E pangkat X. Maaf di sini. Harusnya minus. Selanjutnya untuk V, turunan V atau V aksennya itu sama dengan 1. Karena di sini X jika dia diturunkan dia sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini ada pangkatnya 1. Jadi kalau diturunkan itu X itu diturunkan 1. X1 kurang 0. Ya itu kurang 1. Jadi dia mati di sini. Makanya dia menjadi 1. Karena dia hasil turunan dari X. Sehingga kita dapatkan nilai yaitu sebesar 0,1544. Jadi nilai probabilitas 1,8 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2,4 sebesar 0,1544. Baik, selanjutnya kita masuk pada distribusi chi-square. Di mana distribusi chi-square atau Q kuadrat ini merupakan distribusi probabilitas dari variabel acak yang dihitung dengan jumlah kuadrat. Mohon maaf, ada sedikit iklan. Dengan jumlah kuadrat dari variabel acak yang berdistribusi secara normal. Jadi, untuk chi-square sendiri, dia perluasan dari uji-uji yang lainnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk nilai-nilai kritis dari uji tersebut. Jadi, untuk distribusi chi-square sendiri, itu digunakan untuk analis regresi dalam menghitung kesalahan prediksi dan varians residual. Dengan nilai harapan, yaitu Pi sama dengan V, dan nilai variansnya yaitu varians kuadrat sama dengan 2 kali V, dengan parameter seperti ini, 1 kurang 2 kali T, berpangkatkan min Y per 2, di mana T dia lebih kecil dari 1/2. Nah, di sini untuk distribusi chi-square sendiri, dia memiliki perubahan acak kontinu, bisa dilihat di sini rumusnya, dengan alfa, V per 2, dan beta sama dengan 2. Agar kita lebih mengerti, kita masuk pada contoh soal. Jadi di sini untuk distribusi chi-square carilah V sama dengan 14. Nah, untuk chi-square sendiri dia ada tabelnya, namun di sini saya belum bisa menyajikan tabelnya. Jadi kita bisa lihat dari tabelnya nilai X2 yang luas daerahnya di sebelah kanan yaitu 0,95 dengan derajat kebebasan 14. Sehingga diperoleh bila V sama dengan 14 yaitu 6,5706. Selanjutnya kita masuk pada distribusi Weibull. Nah, distribusi Weibull ini dia merupakan distribusi peluang kontinu yang dimana ini dikenalkan oleh Walodi Weibull pada tahun 1951. Distribusi ini merupakan salah satu distribusi yang sering digunakan untuk menangani masalah kehandalan atau daya tahan suatu alat atau bisa juga komponen. Nah, distribusi ini biasanya juga digunakan dalam bidang medis seperti penelitian tumor pada manusia dan beberapa contoh lainnya. Nah, untuk Weibull sendiri, dia menggunakan parameter alfa dan beta, di mana parameter tersebut lebih besar dari 0. Jadi, untuk perubahan acak kontinunya dapat kita lihat di sini rumusnya. Dengan alfa lebih besar dari 0, dan begitu pula pada beta lebih besar dari 0. Jadi, untuk nilai rataannya, bisa dilihat bahwa alfa berpangkatkan min 1 per beta, R dikali 1 tambah 1 per beta. Dan nilai variansnya yang ini, bisa dilihat.
Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu lama hidup X dalam jam, sebuah item dalam sebuah toko mesin mempunyai distribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,01 dan beta sama dengan 2. Maka, berapakah peluang bahwa item tersebut gagal sebelum 8 jam penggunaan? Jadi, gagal dalam 8 jam penggunaan. Berarti, kita masukkan pada rumus tadi, berarti probabilitasnya yaitu X lebih kecil dari 8, karena di sini dikatakan sebelum 8 jam penggunaan. Kita masukkan ke sini, dan didapatkan nilai yaitu 1 kurang 0,527, di mana hasilnya yaitu 0,173. Selanjutnya kita masuk pada distribusi terakhir, yaitu distribusi beta. Di mana distribusi beta sendiri, mohon maaf, ini sedikit. Ya, untuk distribusi beta sendiri, merupakan distribusi probabilitas kontinu yang didefinisikan pada interval 0,1. Jadi untuk beta sendiri dia mempunyai interval. Beda dengan yang lain, yang biasanya distribusi lainnya dia tidak disebutkan bahwa intervalnya itu dalam 0,1. Nah, distribusi ini sangat fleksibel ya, dan dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada nilai parameter bentuknya. Untuk mempersingkat waktu bisa dibaca di sini bahwa alfa beta. Jadi distribusi ini juga sering digunakan pada statistik Bayesian, pemodelan proporsi, dan simulasi Monte Carlo karena kemampuannya dalam menangani data terbatas dalam rentang tetap. Jadi ini banyak digunakan apalagi dalam ilmu aktuaria, dalam kontrol kualitas, pengambilan keputusan, bahkan dalam pembelajaran mesin. Untuk distribusi beta tersendiri memiliki 2 parameter, yaitu di mana alfa lebih besar dari 0, itu untuk parameter pertama, dan parameter kedua itu di alfa lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk fungsi densitas peluangnya seperti ini, yaitu fx, di mana x berpangkatkan alfa kurang 1 dikali 1 kurang x dikali beta kurang 1 per b dikali alfa dikali beta. Untuk x lebih kecil sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini fungsi beta, bisa dibaca. Ya, ini untuk rataan dan variansnya. Rumusnya untuk rataan sendiri, dia rumusnya A per A tambah B, dan variansnya yaitu sama juga A alfa per alfa tambah B. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu, misalnya probabilitas seseorang menyelesaikan suatu tugas berada dalam rentang 0,1 dan dimodelkan dengan distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Maka di sini disuruh kita untuk menghitung probabilitas bahwa seorang menyelesaikan tugas lebih dari 0,5 bagian dari total waktu yang diberikan. Jadi dari soal ini yang diketahui itu ada 3. Yang pertama itu ada alfa sama dengan 3, beta sama dengan 3, dan yang ditanyakan itu probabilitas X lebih besar dari 0,5. Jadi probabilitas seseorang dapat menyelesaikan tugas lebih dari 0,5 bagiannya. Untuk rumusnya sendiri, cara pengerjaannya yaitu probabilitas X lebih besar dari 0,5 sama dengan 1 kurang F 0,5 titik koma 3,2. Jadi 0,5 ini berasal dari soal tadi bahwa ditanyakan bahwa probabilitas lebih besar dari 0,5. Jadi kita pakai 0,5 yang ini. Selanjutnya untuk yang 3 dengan 2 ini kita dapatkan dari sini tadi. Di situ kan alfanya 3 dan betanya juga 2. Sehingga jadi nilai yang ini kita dapatkan dari tabel distribusi beta. Ada tabelnya. Jadi kita lihat bahwa di 0,5 dengan 3,2. Sehingga didapatkan bahwa probabilitas X lebih besar dari 0,5 sama dengan 0,6875.